Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ada video yang menurut saya sangat menarik untuk kita simak, di mana kemarin Senin 6 Januari 2025 itu merupakan pemanggilan pertama untuk tersangka kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, yakni Sekjen Partai Banteng Hasto Kristianto. Akan tetapi Hasto Kristianto malah mangkir dan kemudian meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang untuk pemanggilannya sambil menunggu Sekjen PDIP Perjuangan ini mempersiapkan hari ulang tahun PDIP. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang selama ini dikeluarkan oleh Hasto Kristianto yang notabene menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang taat hukum, taat konstitusi, dan bahkan menyamakan dirinya sebagai Bung Karno, menganggap dirinya adalah murid dari Bung Karno. Ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang menjadi realitas ataupun kenyataan yang notabene pemanggilan pertamanya saja Hasto sudah mulai mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. Hal ini membuat oknum ataupun para netizen merasa bahwa Hasto ini sedang melakukan lelucon, Hasto ini sedang melakukan lawakan, sehingga mencoba untuk kemudian mangkir terhadap panggilan yang ditujukan kepadanya oleh KPK. Kalaupun misalnya Hasto merasa dan yakin bahwa dia tidak bersalah, silahkan hadiri panggilan KPK. Ataukah kesibukan Hasto hari ini itu mempersiapkan clipping terkait tentang skandal korupsi pejabat tinggi negara yang akhir-akhir ini viral di media sosial, bahwa Hasto Kristianto memiliki data, memiliki dokumen, memiliki video terkait tentang skandal korupsi pejabat tinggi negara yang dimiliki oleh Hasto Kristianto yang dititipkan melalui Ibu Koni yang hari ini sedang berada di Rusia. Jadi tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Mangkir dari panggilan KPK hari ini, di mana ya Hasto Kristianto? Ada yang tahu nggak di mana Pak Hasto? Pak Hasto, Pak Hasto, Pak Hasto, dipanggil KPK Pak Hasto. Pak Hasto di mana sih? Kalau menurut Pak Guntur Romli ya, katanya Pak Hasto ini sudah ada agenda lain ya yang sudah dijadwalkan sebelum pemanggilan KPK. Iya, agenda itu adalah mengenai hari ulang tahun PDI Perjuangan gitu, iya kan? Kalau menurut kalian Pak Hasto di mana guys? Mungkin Pak Hasto kan sedang bersyodi gitu ya, syodi banget gitu. Atau Pak Hasto memang lagi sibuk banget ya kan? Mungkin menyelesaikan syuting puluhan video itu ya, yang katanya akan menggegerkan jagat raya ini gitu ya. Ya walaupun udah 10 hari nih, udah 10 hari kagak ada satupun videonya yang rilis gitu ya. Iya. Ya udahlah, dimanapun Pak Hasto dipanggil KPK, Pak Hasto dipanggil KPK, Pak Hasto. Hasto Kristianto minta jadwal ulang pemeriksaan KPK usai HUT PDIP. Masa sih lembaga sekelas KPK gitu ya mau aja diatur-atur oleh seorang yang berstatus tersangka? Apa kata dunia? Seharusnya KPK sudah memeriksa tuh sebelum HUT PDIP. Ngapain harus nunggu ucapan dia gitu ya? Aduh, ini KPK gimana ini? Kalau memang KPK nggak serius, ya udah lepas aja lah daripada bermasalah gitu kan. Masa mau diatur-atur sama yang berstatus tersangka? Aduh, aduh. Nih untuk pimpinan KPK, kami berharap jika seandainya nanti Pak Hasto ini ditahan, rompinya tuh mohon Pak nomornya 16 di sini.
Kenapa nomor 16? Agar supaya kita diingatkan terus akan pencapaian calon presidennya di saat pilpres kemarin, yaitu 16%. Itu dong KPK itu baru mantap kalau kayak gitu. Kalau orang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu segera diperiksa lagi, bila perlu ditahan gitu kan. Bukan apa-apa, takutnya kayak yang sudah-sudah kabur lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan KPK nggak yakin, ya udah lepas aja, ngapain gitu ya. Cuman hanya sebatas status tersangka gitu, tapi nggak ditindaklanjuti, buat apa gitu kan, mending lepas aja. Tapi kalau benar-benar udah serius, ya udah pakaiin rompi nomor 16. Kalian setuju kalau pakai rompi nomor 16? Kalau saya sih yes. Pak Hasto Kristianto mangkir dari panggilan KPK pada hari ini dengan alasan katanya Pak Hasto sibuk. Tapi sibuk apa ya? Nggak tahu. Dengan hal itu, Pak Hasto beserta timnya meminta penjadwalan ulang. Katanya nih, Pak Hasto lagi sibuk mempersiapkan hari ulang tahun Partai PDIP. Wah, pertanyaannya, Pak Hasto lagi sibuk mempersiapkan ulang tahun PDIP atau sedang sibuk juga menyisip-nyisip dan mempersiapkan dokumen bersama Bu Koni? Jawabannya ada di Pak Hasto sendiri. Wah, teman-teman, enak ya jadi pejabat gini. Udah jadi tersangka aja ya, kita masih bisa minta penjadwalan ulang. Udah jadi tersangka juga bisa meminta hak yang istimewa gitu. Ya, menurut keterangan pihak PDIP, katanya mereka akan kooperatif kok. Ya, sama-sama kita lihat aja. By the way, selamat ulang tahun Partai PDIP. Om Hasto tidak memenuhi panggilan KPK. Hari Senin 6 Januari 2025 ini ada beberapa berita yang jadi bahan pembicaraan masyarakat dan netizen. Ada tentang hari pertama makan bergizi gratis mulai dilaksanakan oleh pemerintah di 26 provinsi. Ada lagi berita pelatih sepak bola Sintayong diberhentikan oleh PSSI. Dan ada berita tentang Om Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang mangkir dari panggilan KPK untuk penyelidikan kasus suap yang menempatkan beliaunya menjadi tersangka. Kenapa Om Hasto tidak datang? Kan Om Hasto bilang Om Hasto ini dan Partai PDI Perjuangan sangat menjunjung tinggi supremasi hukum. Om Hasto juga bilang meneladani perjuangan Bung Karno yang dengan gagah berani keluar masuk bui demi memperjuangkan kebenaran. Om Hasto kan juga bilang katanya muridnya, tapi baru dipanggil buat memperjelas statusnya si Om kok udah manggil toh Om. Kan jadi kelihatannya kayak Om Du dan gak gentle gitu loh. Tim pengacara memang bilang katanya Om Hasto minta waktunya di-set lagi kalau bisa setelah ulang tahun PDIP. Alah, gak usah sentimental gitulah Om. Gagah dikit gitu loh. Datang dan hadapi proses hukum. Mosok ngaku muridnya Bung Karno tapi ngeles. Gak asik lah Om. Lagian kan Om juga bilang punya senjata pamungkas yang Yahud, yang katanya bisa bikin politik Indonesia hancur-hancuran. Senjata yang katanya disimpan sama Tante Koni di Rusia. Jadi kurang keren apa lagi sih Om ini? Datang aja, gak usah ngeles, nunggu ulang tahun partai segala. Kan kesannya jadi tidak menghargai supremasi hukum karena mengedepankan kepentingan pribadi daripada terlaksananya proses penegakan hukum Om. Takut ya Om, takut kalau habis diperiksa terus nggak pulang lagi, bablas ditahan gitu. Alah, kalem aja Om. Ketimbang cuma ditahan doang, masih belum ada apa-apanya dibanding Bung Karno yang sampai dibuang dan diasingkan ke ND dan beberapa penjara lainnya. Ingat, situ kan muridnya Om.
Jangan cuma jadi adlibs doang, ngaku-ngaku jadi murid, tapi tidak meneladani gurunya. Pripun tak om? Mbok nggak usah terus-terusan mikirin Pak Jokowi, sampai harus cari cara buat mojokin, nyerang dan ngejatuhin. Woles aja om, fokus aja untuk membuktikan diri. Om ini pantas dipidana apa tidak? Kalau ternyata tidak kan beres om. Jangan mengotori pikiran dengan halusinasi dan fantasi yang serem dan aneh-aneh om. Jangan paranoid, merasa dimusuhi atau dikorbankan. Jangan merasa negara ini dipimpin sama rezim otoriter yang kepingin jatuhin si om dan partainya si om. Gak ada itu om. Gak ada penting-pentingnya juga ngejatuhin si om dan partainya si om. Manfaatnya apa buat bangsa ini? Berkhayal boleh om, tapi yang indah-indah aja. Jangan berkhayal jorok atau serem. Itu malah ngotor-ngotorin pikiran om. Kalau Om Hasto nggak salah, percaya om, pasti Om Hasto akan terbebas dari situasi yang nggak enak ini. Habis itu kontemplasi dan introspeksi diri om. Hitung-hitung detox, biar yang kotor-kotor hilang. Kalau ngikutin ambisi, ngeri om. Ingat, om jadi sekjen, bahkan jadi manusia, itu cuma bagian dari sandangan kita di dunia yang temporer banget. Justru setelah semua predikat itu selesai, kita baru hitung-hitungan sama yang menciptakan dan mengirim kita ke dunia. Hidup itu kan investasi buat yang di sana nanti om. Kalau saham atau poinnya cuma sedikit kan sayang om. Mubazir, dikasih pangkat dan rezeki sama Tuhan, tapi nggak maksimal dipakai buat kebaikan. Gitu aja ya om. Saya dukung Om Hasto datang secepatnya ke KPK, biar cepet beres. Sehat selalu buat om, berkah dalam, semoga bermanfaat. Rahayu. Hah? KPK nggak takut sama Pak Hasto? Loh, kok ada banteng di Singapura? KPK tak peduli dengan manuver Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengklaim memiliki dokumen penting dan mampu mengungkap skandal besar pejabat negara. Ya saya juga Pak HK ini ngikuti di sos gitu ya, keterangan maupun juga apapun itu ya nanti kita sama-sama saling lihat untuk kita buka di persidangan. Pak Hasto, apa kabar? Happy New Year ya Pak Hasto, Bu Mega. Saya udah coba loh, tidak ingat-ingat Pak Hasto. Saya lagi liburan di Singapura tuh ya, lagi di Garden by the Bay. Tapi tiba-tiba ada ini nih. Hah? Ada banteng pula, jadi mengingatkan saya sama Pak Hasto ini. Oh iya Pak Hasto, gimana kasusnya di KPK? Udah selesai belum? Cobalah bujuk Bu Mega datang ke KPK. Mana tahu bisa dibantu. By the way, anyway, Baswe, gimana video-videonya Pak? Katanya mengungkap pejabat korup yang ada di Indonesia. Mana? Saya tungguin lo dari New Year, Natal, New Year, ya. Saya mau bikin Hasto series. Saya mau nobar sama keluarga saya. Tapi saya tungguin sampai sekarang tak terungkap. Gimana sih Pak Hasto? Tapi sabarlah Pak Hasto ya. Saya dengar KPK nggak peduli tuh. Katanya diuji aja di persidangan, ya kan? Ya kita sama-sama nonton lah nanti sidang Bapak.